Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Hal Indonesia. Kita akan melanjutkan perbincangan tentang 4 juta warga ibu kota yang pernah terinfeksi COVID-19 bersama Profesor Amin. Prof, masih bersama kami, Prof? Baik, Prof Amin. Ya. Baik, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita. Prof, ini kalau dilihat dari kasus yang kian meningkat, apakah bisa dibilang mitigasi dalam penanganan COVID sendiri ini masih kurang tepat atau memang ada kendala yang akhirnya menjadi penghambat laju atau percepatan untuk bisa menanggulangi pandemi di tanah air, Prof? Ya, saat ini memang kita cermati, kita amati peningkatan kasusnya itu mulai melonjak sejak bulan Mei ya. April sudah mulai naik, kemudian Mei, Juni naik. Kita terutama melihat dari salah satu varian Delta ya, yang sudah ditemukan bulan Januari, tapi waktu itu jumlahnya sedikit sekali, dan kemudian mulai melonjak itu April, terus Mei tinggi sekali, Juni naik lagi, Juni naik ya, Juli ini kelihatannya sedikit menurun. Tentu orang kemudian berpikir ini gara-gara si varian Delta ini. Tapi sebetulnya kalau kita cermati lebih lanjut, apa saja yang terjadi di bulan-bulan itu, ya, kita lihat juga pergerakan manusia juga lebih tinggi, beberapa kejadian juga menunjukkan adanya kerumunan dan sebagainya. Dan kita lihat korelasinya, setiap kali habis ada kerumunan, maka 1-2 minggu kemudian terjadi lonjakan kasus. Ya, nah, kombinasi dari dua faktor itu, karena kita kenal juga bahwa varian Delta ini punya kemampuan menular itu lebih tinggi daripada varian-varian lain. Ya, jadi begitu dia mendapat kesempatan untuk bisa menemukan host baru, ya artinya sudah bisa pindah dari satu orang ke orang lain, maka dia akan lebih cepat menular. Masa inkubasi dari varian Delta ini lebih pendek daripada varian yang lainnya. Ya, walaupun bedanya cuma 2 hari ya, dari 6 hari menjadi 4 hari, tapi itu sudah menjadi sangat signifikan ya kalau kita perhitungkan ketika si virus itu bereplikasi ya, artinya reproduction number-nya menular dari satu orang ke orang lainnya. Ya, semakin pendek masa inkubasinya, tentu semakin cepat ya bisa menjadi sumber penularan berikutnya untuk orang-orang di sekelilingnya. Nah, kedua faktor itu yang setidaknya kami melihatnya sebagai faktor yang berkontribusi dalam peningkatan kasus yang begitu tajam. Ditambah lagi, akibat dari peningkatan kasus yang sangat tajam itu, jumlah kasusnya sampai melebihi kapasitas pelayanan kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan. Ya. Akibatnya apa? Banyak orang yang mengalami infeksi, butuh perawatan, tetapi tidak bisa diterima di rumah sakit, harus tertunda. Ya, kita bisa melihat di beberapa rumah sakit, pasien harus mengantri, bahkan harus menunggu atau mendapatkan perawatan di luar dan sebagainya. Tentu itu akan menyebabkan meningkatnya morbiditas. Ya, kalau morbiditas meningkat dengan berbagai komorbid yang ada, tentu mortalitas bisa juga meningkat. Ya. Jadi ketika kapasitas fasilitas pelayanan kesehatan itu sudah mencapai batas maksimum, ya, tidak bisa ditambah lagi, sedangkan jumlah kasusnya terus meningkat, ya. Nah, itu kita akan bisa melihat bahwa semakin banyak kasus yang tidak tertangani dengan baik. Itu yang menyebabkan sekali lagi meningkatnya morbiditas dan mortalitas. Demikian, Pak.
Baik, kalau kita merujuk data kasus masyarakat yang pernah positif berdasarkan survei yang dilakukan bulan Maret, apakah kondisi ini dapat membentuk sistem kekebalan komunal? Ditambah lagi ini percepatan program vaksinasi yang dijalankan ini masih terus berlanjut. Apakah menurut Profesor sendiri kondisi ini dengan meningkatnya makin banyak masyarakat juga yang terpapar ini akan menciptakan herd community yang masif? Secara tidak langsung demikian. Jadi kalau semakin banyak yang tertular dan sembuh, maka mereka yang sembuh tentu diharapkan akan punya kekebalan. Ya, itu pernah dilakukan secara tanda petik eksperimental di satu negara ya tahun lalu. Jadi masyarakat dibiarkan aja terinfeksi, nanti kan akan muncul kekebalan sendiri. Tetapi kita harus ingat tidak semua anggota masyarakat itu bisa bertahan dengan situasi seperti itu, karena akan terjadi seleksi. Mereka yang kuat akan tanda petik selamat, tapi yang tidak kuat punya faktor morbiditas yang macam-macam seperti orang tua dan sebagainya itu akan tereliminasi. Nah, itu tentu tidak secara etis juga tidak dibenarkan. Ya, jadi cara untuk proses vaksinasi. Ya, jadi saat ini kita harus mengupayakan agar vaksinasi ini bisa lebih cepat sehingga bisa mengcover yang minimum 70-80% populasi itu harus divaksinasi, karena kita juga berkejaran dengan kecepatan virus ini untuk bermutasi. Ya, jadi kita sebaiknya mencapai herd immunity itu sebelum virus ini kemudian bermutasi menjadi mutan-mutan baru. Prof, ini untuk tes serologi sendiri ada beberapa pro dan kontra terkait tes tersebut gitu. Karena bisa jadi akhirnya salah kaprah untuk membaca hasil tes, mereka jadi abai menganggap bahwa kekebalan tubuhnya atau antibodinya cukup tinggi untuk bisa melawan virus tersebut. Menurut Profesor, apa cara yang bijak untuk bisa memanfaatkan hasil penelitian ini agar tidak menjadi satu hal yang salah persepsi di masyarakat? Ya, sejak awal program vaksinasi, kita sudah mengingatkan bahwa vaksin itu memang diperlukan karena akan membentuk kekebalan, tetapi tidak akan menghentikan pandemi seketika. Ya. Karena walaupun sudah divaksin, sudah punya kekebalan, tidak 100% menjamin tidak akan terinfeksi. Kenapa demikian? Karena kekebalan yang diperoleh itu memang bisa menangkal, ya. Tetapi apabila ini apabilanya ini karena kita tidak ketahui situasinya. Apabila kita berhadapan dengan satu situasi di mana jumlah virusnya sangat tinggi atau virusnya sudah berubah menjadi lebih virulen, maka mungkin saja kombinasi antara virulensi dengan dosis yang tinggi itu bisa melebihi kemampuan kekebalan yang sudah dibentuk melalui vaksinasi. Ya, jadi itu yang bisa menimbulkan risiko. Ya, kita ambil contoh misalnya saudara-saudara kita yang bertugas di Kudus misalnya, tenaga kesehatan, mereka sudah divaksinasi tapi masih terinfeksi. Ya, tetapi karena sudah divaksinasi, gejalanya lebih ringan dan mereka lebih cepat. Ya, jadi bukan berarti vaksinasi tidak ada manfaatnya, tetap ada manfaatnya untuk melindungi, ya, tapi tidak berarti bahwa setelah vaksinasi kemudian kita bisa bersantai-santai, buka masker dan sebagainya, karena virus di luar itu masih terus mengancam. Sekali lagi, vaksinasi tidak menghentikan upaya-upaya kita untuk mengatasi pandemi ini. Jadi vaksinasi itu harus berdampingan dengan protokol kesehatan. Baik, jadi memang tetap harus patuh protokol kesehatan, jangan sampai abai ya Prof. Prof, terima kasih sudah berbagi bersama kami di Halo Indonesia. Tetap jaga kesehatan dan selamat kembali beraktivitas. Terima kasih, salam sehat selalu. Terima kasih. Salam sehat selalu Prof.
Baik pemirsa, usai jeda kita akan menghadirkan informasi menarik dan inspiratif lainnya. Karena itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Indonesia.